Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama bernama Sarah. Setelah menikah sekian lama, Sarah belum juga memiliki keturunan. Kemudian Sarah menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi perempuan bernama Hajar. Setelah menikah dengan Hajar, barulah Ibrahim alaihissalam memiliki putra bernama Ismail. Kelak Ismail diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi sebagai penerus dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari Ibrahim kedatangan dua orang tamu misterius. Meskipun disuguhi aneka makanan dan minuman yang lezat, namun mereka enggan menyantapnya sedikit pun. Setelah diselidiki, ternyata keduanya malaikat yang menyamar menjadi manusia. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Sarah akan memiliki keturunan. Pada saat mendengar kabar itu, Sarah pun tersenyum tak percaya. Ia merasa ragu, bagaimana mungkin ia mengandung di usia sangat lanjut. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Sarah mengandung dan melahirkan seorang putra. Saat itu Sarah berusia 90 tahun dan usia Nabi Ibrahim alaihissalam 100 tahun. Sarah pun kemudian menamai putranya dengan Ishak. Nama itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti tertawa gembira seraya terkejut. Ishak lahir di kota Kanaan pada tahun 1761 sebelum Masehi. Ishak lahir pada saat Ismail berusia 14 tahun. Di kemudian hari, Ishak menurunkan beberapa nabi dan rasul Bani Israel, di antaranya Yakub, Ayub, Yusuf, serta Musa. Ibrahim menyuruh pelayannya untuk mencarikan istri untuk Ishak. Calon istri Ishak harus dari bangsanya sendiri, bukan dari bangsa lain. Ibrahim memberikan 10 ekor unta yang dimuati banyak barang berharga. Kemudian pelayannya pergi ke Fadama A'ram, sebuah daerah di Irak, tempat asal kelahiran Ibrahim dulu. Di sana, pelayan itu kemudian bertemu dengan seorang gadis baik hati bernama Rifqah binti Ban'ail bin Nahur bin Toreh. Pelayan itu langsung memasangkan sebuah cincin emas dan 2 belah gelang ke tangan Rifqah. Dengan senang hati dan penuh syukur, akhirnya Rifqah dinikahi Ishak pada tahun 2088 sebelum Masehi. Setelah 20 tahun pernikahannya, Ishak baru memiliki 2 orang putra kembar bernama Ishu dan Yakub. Saat lahir, Yakub memegangi kedua kaki Ishu sehingga dinamai Yakub. Ishak lebih menyayangi Ishu karena yang pertama lahir. Ishu menurunkan nenek moyang bangsa Romawi. Sementara Bunda Rifqah lebih menyayangi Yakub karena ia anak bungsu. Namun Ishu tidak menyenangi Yakub karena Yakub pernah didoakan secara khusus oleh Ishak, sementara dirinya tidak. Suatu hari, Ishak memanggil kedua putranya untuk berdoa, namun hanya Yakub yang datang. Saat itu, Ishu sedang pergi berburu. Ishak lalu membacakan doa untuk Yakub. Semoga Allah memberikan embun dari langit dan kekayaan dari bumi. Hendaklah semua orang tunduk kepadamu, agar engkau menjadi tuan atas mereka dan atas saudaramu. Ishak hidup sekitar tahun 1638 sebelum Masehi sampai 1760 sebelum Masehi. Sebelum wafat, Ishak masih sempat berdialog dengan malaikat Israel. "Wahai Israel, apakah Allah mengutusmu untuk mencabut nyawaku?" tanya Ishak. "Benar, aku datang hendak membawamu ke surga." Ishak tersenyum bahagia. Setelah Ishak mendoakan Yakub, dengan sangat lembut malaikat Israel mencabut nyawanya. Ishak wafat pada usia 180 tahun di kota Jirun, Madinah. Ishak kemudian dimakamkan di gua dekat makam Ibrahim ayahnya. Wallahu a'lam bishawab.